dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita menyaksikan banyak sekali perbedaan yang membuat orang saling berselisih dan saling mengunci. Perbedaan pandangan politik, sosial, agama, budaya, dan sebagainya kadang membuat seseorang terjebak dalam sikap saling mengunci dan saling memusuhi. Sikap merasa paling benar menjadi dasar seorang untuk bertahan dengan argumennya. Kebijaksanaan dan keadilan yang menjadi landasan pengambilan keputusan menjadi pudar karena sikap yang saling mengunci. Tidak lagi dapat membedakan antara kesalahan dengan kejahatan, sehingga sikapnya menjadi tidak proporsional dan jauh dari semangat persaudaraan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak terasa waktu begitu cepat berputar. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat iman dan Islam merupakan mutiara dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita rawat, dan terus kita istiqomah dengan iman dan Islam ini sampai kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah yang melanda dunia saat ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi umat manusia. Beliaulah yang sejak diutus menjadi Rasul terus menerus berjuang menyelamatkan umat minaz zulumati ilan nur. Dan 1443 tahun yang lalu beliau beserta para sahabat-sahabatnya rela meninggalkan rumah, rela meninggalkan tanah kelahiran demi memperjuangkan Islam dan membangun peradaban gemilang. Semoga mengawali tahun baru Hijriah ini, kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat berupaya dengan sepenuh jiwa dan raga untuk terus meneladani beliau, baik dalam beramal di dunia maupun beramal lil akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah secara umum artinya
meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, baik dalam perasaan, perkataan, atau perbuatan. Namun secara khusus adalah pindahnya atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam rangka menyelamatkan iman dan Islam serta membangun peradaban baru di tempat yang baru, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Di saat hijrah dari Mekah ke Madinah 14 abad yang lampau, tergambar dengan jelas perjuangan dan pengorbanan Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum untuk mempertahankan risalah Islam. Tak terbayang bagaimana penderitaan yang harus ditanggung ketika siang hari yang panas atau malam hari yang sangat gelap. Mereka berjalan kaki, naik turun gunung yang berbatu-batu, melewati padang Sahara yang gersang dengan perbekalan seadanya. Padahal di Mekah mereka bisa hidup nyaman apabila mereka mau kompromi dengan orang musyrik. Namun itu tidak dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dilakukan demi tegaknya agama. Hijrah adalah langkah strategis untuk membangun basis kekuatan baru, tidak hanya kekuatan fisik, melainkan juga kekuatan psikologis yang menguntungkan dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah hijrah yang tak kalah pentingnya adalah ukhuwah. Ukhuwah secara mendalam. Baik ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Terutama lagi ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Karena dari ukhuwah islamiyah inilah kekuatan baru umat Islam akan terbangun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kekuatan masyarakat Islam yang sangat mengagumkan di bawah pondasi ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menyaksikan banyak sekali perbedaan yang membuat orang saling berselisih dan saling mengunci. Perbedaan pandangan politik, sosial, agama, budaya, dan sebagainya kadang membuat seseorang terjebak dalam sikap saling mengunci dan saling memusuhi. Sikap merasa paling benar menjadi dasar seorang untuk bertahan dengan argumennya. Kebijaksanaan dan keadilan yang menjadi landasan pengambilan keputusan menjadi pudar karena sikap yang saling mengunci. Tidak lagi dapat membedakan antara kesalahan dengan kejahatan, sehingga sikapnya menjadi tidak proporsional dan jauh dari semangat persaudaraan, semangat saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ilmu yang tinggi dan pengalaman yang luas terkadang tidak menjamin pemiliknya rendah hati dan berjiwa besar. Begitu juga dengan kekuasaan yang diemban tidak semestinya dijadikan sebagai alat untuk bertindak sesuka hati. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang saling mengunci akan menyebabkan kebuntuan yang berlarut-larut, akan berujung pada kebencian dan fanatisme sempit yang akan membelah persatuan dan persaudaraan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dicarikan solusinya. Tetapi jika saling mengunci, maka masalah akan semakin kusut dan sulit untuk diurai. Dalam sebuah fabel atau cerita diceritakan bahwa ada 2 ekor seorang kambing hutan berpasangan atau berpapasan di sebuah jalan tebing yang terjal dan sempit. Di bibir tebing ada jurang yang dalam, penuh dengan bebatuan.
tidak ada ruang bagi kedua ekor kambing itu untuk bisa melewati jalan yang sempit secara bersamaan. Kecuali salah satu di antara kambing itu ada yang mengalah. Sementara untuk membalikkan badan atau mundur ke belakang, sulit untuk mereka lakukan sebab badan jalan yang sempit. Pada satu sisi terhalang oleh dinding tebing yang tinggi, di sisi yang lain adalah jurang yang curam dan dalam. Apa yang dilakukan oleh kedua hewan itu agar keduanya selamat sampai tujuan? Salah satu di antara kambing itu mengalah, lalu berbaring dan membiarkan kawannya untuk lewat. Meskipun ia harus menahan beban sakit karena tubuhnya terinjak. Sampai akhirnya kedua kambing itu selamat sampai tujuan. Tentunya akan lain cerita jika kedua ekor kambing saling bertahan, saling seruduk, dan saling baku hantam. Cerita di atas memberikan muatan pelajaran yang penuh hikmah bagi kita semua. Sebuah pelajaran dari dunia hewan untuk direnungkan oleh makhluk yang paling sempurna yang bernama manusia. Bahwa hidup akan terasa sesak ketika manusia saling mengunci, bertahan dengan ego dan pendapatnya, merasa benar sementara yang lain salah. Tapi ketika hidup saling membuka, segala masalah akan terurai. Meski harus ada yang menahan derita, karenanya harus ada kemauan, kerendahan hati, dan rela untuk berkorban. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam terdapat nilai luhur yang menjadi pedoman dalam menjalin hubungan sesama manusia agar membuka diri dan tidak saling mengunci dan memusuhi. Pedoman dalam pergaulan adalah ta'awun, tawazun, dan tasamuh. Yang pertama adalah ta'awun. Ta'awun adalah sikap saling bersinergi dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Saling membantu, saling melepaskan kesulitan yang membelenggu orang lain. Membela kaum yang tertindas dan terzolimi. Yang kaya menolong yang miskin. Yang kuat dan berkuasa melindungi yang lemah dan tak berdaya. Dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ta'awun menjadi ajaran Islam dan wujud akhlak mulia menggapai keadilan dan kesejahteraan sosial dalam skala besar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai luhur yang menjadi pedoman dalam memperkokoh ukhuwah adalah tawazun. Tawazun serupa dengan ta'adul, yaitu keseimbangan atau sebuah sikap adil dan proporsional dalam menyikapi sesuatu. Keadilan adalah nilai yang amat dekat dengan takwa yang menjadi ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keadilan tidak memandang siapapun. Bahkan rasa benci kepada orang lain tidak boleh membawa sikap yang tidak adil. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh adalah semangat untuk saling menghargai dan sikap saling menghormati perbedaan, baik perbedaan dalam bentuk pemikiran ataupun perbuatan. Tasamuh alias semangat toleransi adalah wujud dari akhlak mulia untuk mengikis sikap paling mulia atau paling hebat dari yang lainnya. Dalam tasamuh ada pendidikan untuk bersikap sabar dalam menyikapi perbedaan. Ada nilai kerendahan hati untuk menahan diri, menghakimi orang lain yang salah
dalam menyampaikan pendapatnya. Tasamuh juga memberikan pelajaran tentang pemberian maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain. Tasamuh tidak hanya ditujukan kepada orang yang berbeda agama, tetapi juga saudara seagama yang berbeda jalan dan cara pandang dalam memahami agama, selama pandangan itu menyangkut dengan perkara furu'iyah. 3 pedoman di atas adalah jalan yang diajarkan agama untuk saling membuka, bukan saling mengunci. Karena naluri manusia selalu menghendaki perdamaian, bukan permusuhan dan kebencian. Namun, jika semangat untuk hidup dalam kedamaian tidak disertai dengan semangat untuk mengalah, maka kedamaian dan ketentraman selamanya tidak akan terwujud. Mari kita saling membuka diri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi kecuali jika kita memilih untuk saling mengunci. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui momentum tahun baru Islam ini, mari bersama-sama kita memperkokoh persaudaraan, memperkokoh persatuan. Perbedaan adalah rahmat. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang, perbedaan pilihan tidak boleh membuat kita saling membenci dan saling mengunci, apalagi saling menjatuhkan. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah dengan sikap ta'awun, tawazun dan tasamuh. InsyaAllah negeri yang kita cintai ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallah minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Rabbana ya Allah, Rabbana sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima wa balyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.